Gue pengen bahas sesuatu ini sangat penting. Tapi jadi begini, ngantuk. Nggak akan ngantuk. Bahas yang ini pasti ngantuk nggak? Nggak bahas. Nggak ada kontroversinya soalnya. Ini karena kontroversi makanya dibahas. Oh ya udah oke. Dan ingat, kita harus memiliki bobot dan bebet katanya. Oh harus Bukan ada. cuman menyanggah dan menyangga. Dari tadi tuh ya kan kita juga dari awal ngebahas lewat data yang valid gitu. Karena udah dirilis. Dan ini kan julid nih. Iya. Bukan mata elang. Bukan kepakan sayap kebatinan. Duh, ngantuk. Yo, Ya, balik lagi di Julai deh, jangan julid tanpa data yang valid. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang isu-isu yang akan beredar di masyarakat. Lo tau gak isu apa? gue tahu. Iya. Kabinet. Reshuffle kabinet. Tapi ini juga ada bercanda-candanya. Iya. Gua nggak paham kadang orang-orang nih ya menilai reshuffle ini tuh malah justru jadi candaan. Seperti yang satu ini. Siapa? Ada yang bilang Pak Jokowi itu tuh punya tradisi untuk melakukan berbagai macam hal itu di hari Rabu. Yang hal-hal yang penting gitu di hari Rabu. Rabu keramat jadinya. Makanya orang-orang pada bilang pasti nih bentar lagi nih hari Rabu lagi nih Pak Jokowi nih bikin acaranya nih gitu. Yang kan nggak mungkin juga. Kalau menurut gue sih ini hanya bertepatan aja sih. Kalau kata gue ya. Ya. Toh menurut gue hari apa aja tuh baik. Mungkin bertepatan aja. Jadi untuk pemikiran-pemikiran seperti itu ya mungkin kebetulan aja. Ya, mungkin Tapi kebetulan. memang kita harus langsung bahas isunya aja nih. Yang pertama tuh kita mau ngebahas katanya ya ada beberapa menteri yang mau Pak Jokowi reshuffle gitu loh. Dan ini tersiar kabar ke masyarakat, ke beberapa rekan media. Ngaco loh. Ya Pak? Ngaco loh. Ya kok ngaco gue? Bukan Pak Jokowi belum menentukan siapa-siapa anjir. Tadi lu ngomong kayak seolah-olah Pak Jokowi pengen Kagak, gue reshuffle. nggak bilang Pak Jokowi, tapi ada dengar kabar bahwa Pak Jokowi mau mereshuffle. Ya ada beberapa menteri yang mau Pak Jokowi reshuffle. Jadi ada kabar katanya Pak Jokowi mau nge-reshuffle beberapa menteri. Nah, katanya ya. Iya, betul. Karena berarti kalau misalkan ini di reshuffle lagi berarti jadi yang ketiga ya. Kalau jadi. Kalau jadi. Nah, terus banyak tuh entah pengamat, entah apa namanya? Ya orang-orang yang mencoba untuk menggali. Kira-kira sosok siapa nih yang pantas di reshuffle oleh Pak Jokowi? Kalau menurut gue ya pasti yang pertama ini Pak Johnny G Plate. Lagi. Menteri Menkominfo. Nah terus Pak Johnny G Plate ini nih, emang gue juga sering dengar kabarnya. Waduh, katanya Pak Johnny nih memang terancam nih kena reshuffle. Menurut gue Pak Johnny masih bagus menurut gue. Kenapa? Lo sebenarnya kan sebelumnya kita kasih tahu ya bahwa alasan Pak Johnny G Plate mau di reshuffle tuh dengarnya katanya Pak Johnny G Plate itu karena bocornya data Penduduk. bukan datanya Pak Jokowi yang vaksin. Tapi data penduduk juga kan kemarin bocor sempat yang pengen dijual sama hacker itu apa? Itu kan isu kan. Emang itu isu? Itu hoax atau beneran apa sih? Isu ya? Isu. Ya udahlah, nggak usah dibahas dah. Itu isu. Ya udah, tapi yang jelas nicknya Pak Jokowi udah kesebar. Itu. Siapa yang nge-screenshot ayo? Ayo, gua nggak tahu nih. Tapi memang katanya beberapa pelakunya udah ketangkap. Lu juga nge-screenshot? Kemarin lu yang ngasih tahu gua Apa? di WhatsApp. Kagak lu. Bilang aja, Nggak. gua emang bilang aja lu nge-save gitu. Udah mending lu tahu ya. Nah, sekarang nih ya isu itu akhirnya jadi alasan banyak orang-orang atau beberapa elemen-elemen masyarakat Ya. yang mendesak Pak Johnny G Plate ini di Reshuffle. gitu. Pengamat politik nih, salah satunya pengamat politik Sam Dharma Putra Ginting alias Semi Notas Limboy menilai Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate pantas di reshuffle. Dia menilai kinerja Menkominfo sangat buruk karena banyak sekali keamanan data yang mudah ditembus oleh para peretas. Banyak pula kebocoran data di berbagai instansi pemerintah. Tapi kata lu dia nggak salah, katanya Pak Joni nggak salah. Nggak salah dong, yang salah kan anak buahnya dia. Nggak lu kenapa Pak Joni jadi nggak salah? Nggak salah. Lah dia pemimpinnya. Ya kan dia kan ini udah nyuruh kan, berarti anak buahnya nggak benar gitu. Yang- Masa kalau yang salah anak buah, pemimpin harus Yang bertanggung jawab siapa? Pak Joni sih. Ya, yaudah.
Tapi mungkin ya masih bisa dipikirkan lagi ya menurut gue sih. Ya itu nanti mungkin dipertimbangkan lah. Ya Cuman udah. kalau menurut gue masih cukup bagus lah. Karena dia bisa bikin aplikasi yang sangat jangkanya sangat pendek. Peduli Lindungi itu salah satunya kan kerjasama sama Menkominfo kan. Iya. Artinya masih ada hal-hal baik, hal-hal positif yang Pak Joni G Plate masih lakukan. Nah, kalau nggak ada Pak Joni G Plate, kita nggak bisa masuk mall. Iya betul. Dan ada isu baru juga nih. Ada juga, selain Pak Joni ini, Ada siapa? ya kita tahu lah beberapa waktu yang lalu ada kabar buruk, ada sebuah tragedi terkait kebakaran di sebuah lapas ya. Dan ini membuat penilaian terhadap Pak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli, terancam katanya. Direktur Lingkar Madani Indonesia, Lima Indonesia, Ray Rangkuti memberi tanggapan terkait survei Indonesia Political Opinion soal Menteri Joko Widodo yang perlu diganti nih. Dia bilang nih menurut survei tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Yasona Lawli menempati posisi pertama menurut dia nih. Menurut survei IPO? Iya, menurut survei IPO, ya kan. Jadi dia menilai Yasona tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap perbaikan penanganan hukum di tanah air. Tapi menurut gue yang paling parah ya ini kasus kebakaran ini loh. Kalau kasus kebakaran ini kan karena instalasi listriknya, coy. Mau ngomongin yang kayak tadi lagi. Jadi Pak Yasona Lawli nggak salah menurut lo? Ya begini loh, nggak semua hal-hal terjadi itu harus salahkan ke pemimpin gitu loh. Coba ulangi, mau gue tamparin loh. Hah? Misalkan nih ada kejadian kebakaran, Pak Yasona kan langsung gercep kan, Iya. ke tempat, ya kan ngelihat segala macam yang harus dilakukan. Iya. Dia bikin SOP untuk ngebongkari alasannya ini. Iya. Kebakaran ini apa? Menurutku itu udah bagus gitu loh. Kalau misalkan Pak Yasona, bentar, gue bantah dulu. Kalau misalkan Pak Yasona Lawli dari awal memperbaiki lapas itu, dia nggak mungkin kesana buat meninjau hal-hal yang menyedihkan, Pak. Bener gak? Kan ini kan Oh, jadi menurut lo tindakan ini dia kan- kesana setelah terjadi itu lebih baik daripada tindakan mencegah hal itu terjadi. coy, ini kan hal-hal naas. Jadi menurut Lagi lo telur kondisi duluan naas. apa ayam duluan? Ini kan hal naas. Jadi kan ini kan tragedi naas yang orang nggak inginkan. Iya memang. Iya kan? Iya. Emang event udah dibenerin nggak akan terjadi kayak begini? Ya, itu bisa jadi lebih baik itu. Ya kan Kalau misalkan mungkin diperbaiki, juga. ya kalau diperbaiki, gini deh, rumah lu konslet nih, nggak lu perbaikin, lu biarin aja gitu kan, dengan alasan entah apalah. Tapi kan Pak Yasona Tapi kalau langsung misalkan kebakaran, gercep, coy, intinya gitu. Iya, kalau misalkan itu Tanggung kebakaran, salah siapa? Elu atau elu yang tidak memasang lampu atau tidak ngebenerin apa gara-gara lu diemin gitu kan? Kan makanya kan lagi dilihat dulu dong. Kalau menurut gue Pak Yasona udah bagus dong. Tindakannya ke sana memang tepat. Daripada disalahin rakyat, Tapi nggak harus mundur juga kan? ya nggak harus. Memang tidak mungkin dia mundur. Tahu Anda dia dari mana? Jadi nih jadi menurut lo Pak Yasona Lawli cocok untuk di reshuffle? Menurut gua cocok untuk bertanggung jawab. Entah dia memang merasa dia kurang, akhirnya dia lebih bagus lagi kinerjanya, atau dia kalau misalkan memang udah kepikiran buat memikirkan hal yang lain, kalau misalnya memang pengen mundur aja nggak apa-apa. Tapi ya kalau misalkan didorong Dia untuk tetap mundur tanggung ya jawab. nggak Bagus boleh itu. sebenarnya. Gue suka sama pemimpinnya karena dia tetap tanggung jawab. Dia ngasih per orang 30 juta kan. Nah yang terakhir nih, ya. Jadi yang katanya bakal kena reshuffle tuh katanya salah satu letnan jenderal mantan Danjen Kopassus nih. Gue mah ya sama berita yang ini gue pengen ketawa. Kok lu gitu nih? Orang hebat loh. Justru itu karena dia orang hebat dia nggak bakal di reshuffle. Menurut lu aja lu Pak Jokowi Makanya tuh ketika ada orang yang menurut kita hebat kok dia reshuffle, ada apa? Nah, Gitu. iya. Jadi, Coba-cobalah kita bacain Prabowo aja. bakal kena reshuffle katanya. Kata Pak Ferdinand. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahian turut angkat suara mengenai isu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bakal kena reshuffle kabinet. Aduh. Menurut Ferdinand, kinerja Prabowo cenderung biasa-biasa aja, tidak terlalu menonjol, bahkan tidak menuai prestasi yang patut dibanggakan sebagai seorang menteri. Lah ada, enggak. Ada. Bikin patung Soekarno. Yang mana? Oh iya, Unhan ya.
Bu Mega dapet gelar profesor juga itu emang dari siapa? Maka Ferdinand mempertanyakan dan mengaku bingung mengapa Prabowo cenderung tak maksimal setelah masuk dalam kabinet Indonesia Maju. Jadi Pak Ferdinand tuh melihat Pak Prabowo tuh biasa-biasa aja. Padahal Pak Prabowo menurutku udah bagus ya. Waktu kasus yang kapal selam dia gercep. Terus dia udah nyiapin anggaran pembelian alutsista gitu loh. Terus bahkan baru beberapa minggu yang lalu dia dapat hibah alutsista dari Australia. Gitu loh. Artinya kan kita udah kerja sama, coy. Bagus menurut gue Pak Prabowo itu udah bagus. Berarti yang menurut lo Pak Ferdinand ini so tahu? Bukan so tahu, kan ini opini dia ya. Karena kalau gue melihat Pak Prabowo itu sudah mulai bagus. Jadi menteri-menteri ini sebenarnya sudah bagus kalau kata gue. Kalau gue harus pro gue. Sebagai orang, kita ada yang pro ada yang kontra. Kalau ini gue juga nggak berani kontra. Ya menurut gue, suara tukang bakso tuh. Masa sih? Waduh. Kang somai sekarang. Ya. Jadi lu menurut lu gimana Ji? Kalau menurut gua Pak Prabowo udah bagus kok. Menurut gua Pak Prabowo bagus. Kerja sama alutsista, latihan-latihan juga udah mulai baik. Iya. Gitu. Dia katanya udah mulai memperbaiki yang alat-alat yang rusak. Dia dia udah siapin anggaran buat alutsista yang baru. Gitu. Ya. Di dalam pendidikannya juga udah mulai dibenahi. Kayak Unhan tuh ada tiganya katanya tuh. Jadi menurut lu gimana? Menurut gua ya. Menurut gua orang-orang yang memang sudah fokus ke arah 2024 atau pengen menjadi capres, sebaiknya menurut gua ya udahlah Pak Jokowi harus mereshuffle mereka. Salah satunya misalkan PR Langga Hartarto yang memang dia dari Golkar. Ya kan? Biar dia fokus aja gitu ke Pilpres. Pak Prabowo pengen ke Pilpres, ya udahlah Pak Prabowo tanggalkan itu. Habis itu Pak Prabowo fokus dulu sama Pilpres gitu. Nggak setuju gue kayak gitu. Terus yang lain, ada siapa lagi ya kayak yang ketua partai? Ini kalimat pamungkas gue ya. Apa? Menteri-menteri yang pengen maju ke Pilpres 2024 buktikanlah di dalam kabinet ini. Oh gitu. Menurut gua. Gitu loh. Kayak Pak Prabowo, ya kan? Bahwa dia sudah ada kayak Unhan buka pendaftaran D3. Bebas biaya kuliah dan hidup. Kan bagus. Gitu kan? Artinya Pak Prabowo tuh ada progres kerjanya gitu loh, secara progresif gitu loh. Banyak hal-hal yang dulu sudah lama dia. Tapi kita nggak bisa menafikan bahwa jabatan itu ya memang membuat dia lebih terlihat gitu kan. Selain itu yang dikhawatirkan adalah ada sesuatu. Gue takut lagi ngomongnya, nggak jadi deh. Nggak jadi. Bang Haji maaf. Kalau misalkan ketiga orang menteri tadi yang kita omongin, menurut gua yang pantas diganti itu siapa ya? Pak Joni sih. Kalau menurut gua. Iya sih. Tapi ya semoga Pak Jokowi memikirkan lebih matang-matang lagi siapa yang harus diganti. Karena kan tetap hak prerogatif punya presiden. Betul. Gitu. Dan kita juga nggak tahu kapan Pak Jokowi akan mereshuffle. Betul. Jadi silakan tanya dukun kalian. Betul. Mbah Mijan tuh biasa tahu tuh. Betul. Dia doang yang tahu kapan ada reshuffle kabinet. Oh bener. Iya. Lia Eden waktu itu tahu. Udah selesai coy. Udah die orangnya. Mbak Yu juga. Waduh. Almarhumah. Oke. Ya. Udah segitu aja. Panjang banget nih. Tetap segala sesuatu reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Ya, kalian boleh memang mencari-cari tahu tanggalnya, tapi yang jelas coba aja pikirin di hari Rabu, oke? Oke. Yo, udah tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa kemana-mana tuh pakai masker. Betul. Ya. Karena di Padang tuh gara-gara satu siswa katanya ada siswa yang lain kena corona. Intermezzo banget. Tetap sadar, tetap sabar. Semoga corona cepat ambil. Bye bye.